فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memahami dinullah, dinul Islam, mempelajari kitabullah dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Ketahuilah ayyuhal ikhwah wal akhwat bahwa ketika seorang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu atau untuk memahami agama yang mulia ini, maka itu petanda Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana jalan tersebut merupakan jalan untuk menuju ilmu, mencari ilmu, maka Nabi sallam, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah mudahkan baginya dengan dia menuntut ilmu tersebut tariqan ilal jannah, menuju surga. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersemangat dalam belajar. Akan tapi yang harus kita pahami, ikhwan, bahwa menuntut ilmu, belajar itu bukan tujuan. Ya, tujuannya adalah apa yang kita pelajari
ya kita amalkan, kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari, ya, karena amal, ya, di atas ilmu itu ibarat, ya, buah dari sebuah pohon. Al-amalu samaratul ilmi. Amal merupakan buah dari ilmu. Karena seorang tidak boleh dia beramal melainkan setelah dia berilmu. Tidak boleh seseorang itu beramal sebelum dia berilmu. Itu yang dikatakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya di bagian Kitabul Ilmi. Beliau membuka satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ya, bab sebelum hendaklah berilmu sebelum beramal dan berkata. Ya. Lalu beliau membawakan firman Allah Taala, wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah kepada Allah atas dosa yang telah engkau lakukan. Ya, maka kata beliau dari ayat yang mulia ini, fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala berintah kepada kita apa? Fa'lam, berilmulah, ya, sebelum berkata dan beramal. Pada hari ini kita belajar memahami, membaca, memahami apa yang terkandung dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari, itu kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, sebuah kitab yang mengumpulkan tentang adab-adab, dimulai dari adab kepada orang tua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada hadis yang ke-15, bab uquqil walidain, di mana Imam Bukhari membawakan dua buah hadis, hadis yang ke-15 dan hadis yang ke-16. Ya, pada hadis yang ke-16 kita belum menyelesaikannya atau menjelaskannya secara rinci, bahwa hadis yang ke-15 berkaitan dengan, ya, di mana Nabi SAW mengkabarkan bahwa ada beberapa dosa besar, ya, di antara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas, secara langsung. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, ketahuilah, hendaklah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa besar. Dan ini beliau ucapkan berulang kali, sebanyak 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maka para sahabat ketika mendengar itu mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi pun mengatakan, al-isyraku billah. Maka dosa yang paling besar, dan bahkan dia merupakan dosa besar yang paling besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Jadi yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, setelah mensekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, ala wa qaulu zur. Ketahuilah, yang ketiga adalah apa? Ya, berkata dusta. Dan Nabi SAW ketika mengatakan ala wa qaulu zur, kata sahabat ini, yaitu, ya, Abi Bakrah,
ya mengatakan bahwa Nabi awalnya ya beliau bersabda dalam posisi apa, menyandar, ya. Lalu tiba-tiba beliau bangkit, ya, duduk yang benar, ya. Lalu apa, mengatakan demikian, ala wa qaulu zur, ya. Yang ketiga adalah berkata dusta, dan itu diulang-ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Sehingga kata Abu Bakrah, mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Beliau senantiasa mengulang-ulangnya dan aku berandai-andai kalau seandainya beliau menyudahinya, ya, mencukupkan ya pengulangan tersebut. Maka di sini ikhwan fiddin, ya, berkata dusta, ya, itu bukan dosa yang paling besar, ya. Dan qaulu zur ini bisa memiliki makna yang pertama, seorang berkata dusta, ya. Yang kedua, ya, dengan perkataan dusta tersebut itu bisa mencelakakan orang lain, ya. Dalam hal misalnya ketika dia diminta sebagai saksi, dia berdusta. Ya, orang yang sebenarnya tidak salah jadi bersalah. Seorang yang sebenarnya dia berada dalam kebenaran, dia benar, salahkan. Sebaliknya orang yang salah dibenarkan. Ya, di mana seorang, ya, mengungkapkan suatu ungkapan, pernyataan untuk membela orang lain, akan tetapi di atas kedustaan. Dia berusaha orang yang salah ini nggak bersalah. Orang yang benar, ya, yang dalam keadaan posisinya itu benar, jadi disalahkan. Bahaya. Jadi qaulu zur, ya, merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Dan ini Nabi SAW langsung, ya, Nabi SAW langsung menyebutkannya. Oleh karena itu, ya, kita jangan sampai melakukan hal demikian. Nauzubillahi. Nah, kemudian hadis yang ke-16, ikhwan wa akhwatu fillah, bahwasanya hadis ini, ya, disebutkan yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari berkaitan dengan 3 perkara. Ya, inni sami'tuhu, ya, kata Muawiyah, Nabi SAW bersabda bahwa beliau melarang dari 3 perkara. Yang pertama kasratis su'al, yang kedua idha'atil mal, yang ketiga qila wa qala. Nah, yang pertama, ya, itu seorang kasratus su'al, ya, banyak bertanya. Lima yang harus kita pahami di sini, ikhwan wa fillah, yang maksud dengan banyak bertanya, ya, seseorang yang ketika dia bertanya, yang maksud yang dia tanyakan tersebut sesuatu yang tidak bermanfaat. Kedua, dia bertanya, ya, tujuannya itu tidak baik, ya. Jadi dimaksud dengan kasratus soal, seseorang itu, ya, dia bertanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sering kita dengar, Pak, ya. Contohnya mana dulu ayam, itu ayam atau telur? Mana dulu, Pak? Iya,
Ayam dulu jawabannya. Nah, dari mana datangnya ayam? Kan dari telur. Nah, kalau telur dulu. Contoh sederhana seperti itu. Ya, pertanyaan yang tidak perlu ditanya. Ya, tanya yang tidak bermanfaat. Di antara juga bertanya dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, misalnya antum bertanya, Ustaz, gimana kalau seandainya saya jadi malaikat? Ah, gitu. Hah? Kenapa? Ya, kalau saya jadi malaikat misalnya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akibat kita sering mendengar berita-berita, lalu bertanyalah tentang pertanyaan misalnya, Ustadz, kalau seandainya nanti kita pindah ke bulan, bagaimana apa sholatnya? Ya Pak ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya, kalau antum ingin mendapatkan jawabannya, maka apa? Syaratnya apa? Antum pergi dulu ke bulan. Kita nyampe WA ke saya gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau belum ke bulan enggak dan mustahil ke bulan, jangan bertanya. Tanya yang tidak ada manfaatnya. Ya, dan ini banyak yang kita saksikan bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia bertanya itu ya tidak ada manfaatnya dan suatu pertanyaan yang mustahil terjadi. Ya. Kemudian juga ada yang bertanya tujuannya ya untuk ya meninggalkan atau ketika diperintahkan suatu perintah, ya kan, sebuah syariat, menetapkan syariat misalnya ini wajib, ya, atau perkara yang hendaklah kalian kerjakan atau sebaliknya kalian tinggalkan, lalu kita bertanya tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak jadi melakukannya. Ini yang terjadi pada Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Musa mengatakan kepada Bani Israel, ya wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya, ketika Musa berkata kepada Bani Israel, ya, kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih apa? Sapi betina. Setelah tidak diperintahkan tersebut, bukan langsung dikerjakan, malah banyak pertanyaan. Ya, bertanyalah masalah bagaimana bentuknya, warnanya, apakah dia itu masih kalau dia kan betina ya, apakah dia sudah bunting atau belum, apakah sapi tersebut sapi yang digembala atau tidak, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya ikhwan fillah dia nggak mau mengerjakan. Dengan pertanyaan tersebut akhirnya dipersulit. Ya, sampai-sampai apa? Di ayat bosnya mereka menemukan sapi tersebut tapi apa? Sangat langka. Kalau sekiranya tadi awalnya mereka ketika diperintahkan langsung mengerjakan, sudah selesai. Terserah mau sapi yang bagaimana, yang pasti sapi betina. Nah, ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian, ya, fa inna ahlakal ladzina min qablikum, ya, sesungguhnya binasanya umat sebelum kalian, ya, yaitu mereka apa? Banyak bertanya dan menyisi nabi mereka. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwa
makna dari kasratus sual. Jadi hadis ini memiliki riwayat yang lain, maksudnya jalur yang lain dengan lafaz yang sedikit berbeda, akan tapi intinya sama. Ada 3 perkara, bahwa dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu thakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa yakrahu lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Jadi hadis ini memiliki riwayat yang lain, ya. Pada sini kan dari Muawiyah, ya. Itu Muawiyah menulis kepada Mughirah. Sedangkan ini hadis dari Abu Hurairah, ya, dengan susunan yang berbeda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah meridhai 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhai kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian. Apa itu? Menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, ya, banyak bertanya, dan yang ketiga membuang-buang harta. Sama dengan hadis ini, tapi sunnah yang berbeda. Jadi apa maksud dengan, ya, kasratus soal? Jadi di antara sebagian ulama menjelaskan bahwa makna dari kasratus soal yaitu maksudnya meminta-minta, atau bahasanya apa, Pak? Mengemis, bahasa kerennya mengemis, ya. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, bahwa kasratus su'al juga bisa bermakna meminta-minta, ya, sehingga maknanya adalah dilarang meminta-minta atau mengemis harta orang lain, ya. Jadi yang harus kita pahami, ikhwan fiddin khutufillah, ya, hukum asal meminta-minta itu haram, ya. Bahkan terdapat banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan meminta-minta ini. Di antaranya hadis, ya, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mur'atul lahmin. Jika seorang meminta-minta atau mengemis pada manusia, maka nanti pada hari kiamat ia datang dalam apa? Kondisi tidak memiliki daging di wajahnya sedikit pun. Iya, Pak? Dia datang dalam keadaan apa? Tanpa ada daging. Ya, secara zahirnya itu tengkorak, ya, tulangnya saja. Sebagai penghinaan nantinya, ya, dia menghinakan dirinya di dunia, maka tampakkan di akhirat. Karena dia nggak butuh. Maksudnya orang yang tidak butuh meminta-minta, dia minta-minta, ya. Dan riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamra. Barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidak fakir, ya, maka ia akan seakan-akan memakan bara api. Jadi ikhwan fiddin, hadis-hadis, ya, yang berkaitan dengan meminta-minta, yaitu memiliki faedah hukum asal meminta-minta apa? Haram. Makanya Ustaz Yazid Allah Ta'ala menurut kitab hukum meminta-minta,
bawakan hadis, puluhan hadis. Ya, larangan kita meminta-minta. Dan sekarang Masya Allah, dahulu mungkin seorang meminta-minta di tepi jalan ya Pak ya. Ya. Sekarang apa? Mintanya live. Apa namanya itu Pak? Apa namanya itu? Gift. Iya. Itu minta-minta. Ya kan? Itu minta-minta. Ya, serba online. Ya. Meminta-minta dengan cara apa? Online. Dia live, ya, tujuannya minta-minta padahal itu HP iPhone. Masya Allah. Ajib itu. Ya. Meminta-minta kepada manusia padahal dia punya harta. Ya. Dan dia tidak butuh dengan ya permintaan manusia. Sebagian mengatakan apa ini pekerjaan. Ya, pekerjaan apa? Minta-minta. Ini nggak sama, ada bedanya antum dengan apa? Kalau ada orang yang dia minta-minta ke tepi jalan tuh, pasar itu sama. Ya. Justru kalau kita katakan bahwasanya mereka itu lebih mendingan daripada apa? Orang ini. Ya. Punya HP. Ya. Jual HP itu usaha dari nol. Apa yang bisa kita kerjakan? Begitu. Ini yang harus kita pahami, khonfidin khotufillah. Kemudian ya dari hadis yang mulia ini ya yaitu Nabi SAW bersabda wa idha'atil mal, ya, menghamburkan harta. Ya, dan dikatakan menghamburkan harta ini bahwa ya, seorang itu pertama dia menghamburkan hartanya pada sesuatu yang ya tidak syar'i, atau dia mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Saya membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi termasuk dalam hal tersebut ketika seorang itu mengeluarkan hartanya untuk perkara yang sia-sia. Atau apa? Atau dikatakan menghamburkan harta ketika seorang mengeluarkan hartanya untuk hal yang bermaksiat, yang mengandung kemaksiatan. Seorang memiliki harta misalnya digunakan untuk main judi ya. Sekali. Tadi kan ada mengemis online, sekarang apa ada? Judi online. Judul lah. Semuanya online. Ya. Jadi sekarang ya confident ya, kita dinukul Allah Subhanahu wa taala sangat mudahnya manusia pada hari ini untuk melakukan maksiat. Ya dulu orang kalau mau pasang togel Pak, harus pergi ke tempatnya Pak ya. Sekarang apa doa untuk duduk rumah aja sudah ada tuh caranya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Ini termasuk dalam hal menghamburkan harta. Ya. Kemudian juga disebutkan orang yang menghamburkan harta itu seorang yang berlebihan. Ya, yang berlebih-lebihan. Ya misalnya antum kalau seandainya tidak butuh, ya maka tidak perlu membelinya. Misalnya kita itu berkaitan dengan kendaraan misalnya, kita hanya butuh motor misalnya, butuh mungkin cuma 1 atau 2 lah ya kan, maksimal 2. Nah, kalau sempat di rumah antum punya motor 10, maksudnya apa? Tujuannya apa? Ya, kecuali kalau kita tukang jalan motor ya, misalnya cerita ya, jual motor bekas misalnya. Ini motor punya kita sendiri 10 anak cuma 2 misalnya.
Untuk apa motor itu banyak-banyak? Nah, termasuk ini adalah perkara yang menghamburkan harta. Ya. Atau yang lainnya. Ya. Rumah misalnya, bangun rumah tapi tidak ditempati. Beda kalau kita mungkin bangun rumah untuk usaha misalnya, ada mungkin disewakan, ya kan, itu lain cerita. Tapi kalau seandainya kita bangun rumah lalu dibiarkan tidak tempati, tidak disewakan, ini termasuk menghamburkan harta. Dan ini saya dapati seperti itu, seseorang itu punya rumah di mana-mana, tapi tidak pernah ditempati, disewa juga tidak, ya, dibiarkan gitu saja. Ya, ini termasuk dari idaatil mal. Dan ini termasuk perkara yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Dari hadis ini, dari hadis Abu Hurairah, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, makan dan minumlah. Ya, makan dan minumlah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, perhatikan ikhwan fillah wa akhwat, ayat ini memerintahkan kepada kita makan dan minumlah. Dan maksudnya adalah makan dan minumlah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, bukan berarti kita makan itu ya jangan sampai kenyang. Ya, jadi ada hadis larangan kita makan itu sampai kenyang. Itu hadisnya, setelah itu hadis palsu, ya. Apa dia namanya? Sebutkan maksudnya Nabi SAW itu kaum yang ketika makan itu tidak berhenti sebelum kenyang. Nah, itu kan hadis yang sahih, ya. Jadi tidak benar. Intinya kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai kenyang tapi kenyang masalah. Ya. Yang berlebih itu ketika antum las kita mungkin porsinya cuma 1 porsi, pesan 5 porsinya. Ayamnya mungkin 4 potong. Itu kan mubazir, ya, tabzir. Ya, maksudnya tasrif. Itu seorang yang berlebih-lebihan. Itu baru. Maksud larangan dari ayat yang mulia ini, innahu la yuhibbul musrifin. 6. Kemudian ikhwan fillah yang terakhir, ini Nabi sallallahu an qila wa qala. Bahasa kitanya ya, katanya. Ya, cuman katanya. Ya, baru berita yang katanya, belum ada kepastian. Paham ya? Kita misalnya malam ini kajian, ini katanya atau bukan? Faktanya, ini terbukti kita kajian. Kalau katanya itu sesuatu yang belum pasti, ya, bahkan bukan 50-50, mungkin kemungkinan tidaknya itu lebih besar. Itu qila wa qala itu. Sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Dan alangkah takjubnya kita pada zaman hari ini, kita berlindung Allah Subhanahu wa taala
sangat mudahnya berita qila wa qala ini tersebar. Ya Pak ya, di media sosial, yang punya Facebook melalui Facebooknya, yang melalui IG ya, Instagram, IG ya, atau yang melalui apa ya, status WA-nya atau di grup WA misalnya, berita yang belum jelas kebenarannya ya, masih dikatakan apa, sesuatu yang belum pasti. Jadi khalifuddin bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci itu. Dan Nabi SAW melarangnya. Itu seorang yang ya berkata atau menyampaikan suatu berita yang masih ya katanya dan katanya. Ya. Dijelaskan bahwasanya bahwa di antara termasuk dari perkataan Nabi SAW, qila wa qala, katakan oleh Imam Malik bahwa wa huwa al-iktsaru min al-kalami wal irjaf, nahu qaulus nasi a'ta fulan kadza wa man'a kadza wa khawdu fiha la ya'ni. Yang maksud dengan qila wa qala yaitu banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Ya. Seperti dengan mengatakan si fulan itu memberi ini dan tidak mendapatkan ini. Begitu pula maksudnya adalah menceburkan diri dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan dalam syarah Fathul Bari, ya, beliau mengatakan hikayatu aqawil an-nas wal bahtha anha kama yuqal qala fulan kadza wa qila anhu kadza fi ma yukrahu hikayatu anhu. Menceritakan perkataan orang banyak lalu membahasnya, juga bisa dikatakan seperti seseorang berkata bahwa si fulan berkata seperti ini atau seperti itu, dan sebenarnya hal itu tidak sesuai atau tidak disukai sebagai bahan cerita. Nawawi ketika dia mensyarah Sahih Muslim, syarah hadis ini, dia mengatakan hadis yang kita bahas tadi, ya, al-khawdu fi akhbarin nas wa hikayatu ma la ya'ni min ahwalihim wa tasarrufatihim. Yang dimaksud dengan perkataan qila wa qal itu menceburkan diri dalam berita-berita yang dibicarakan orang dalam hal yang tidak manfaat, yang membicarakan aktivitas atau gerak-gerik orang lain. Allahu akbar. Alangkah banyaknya hal yang seperti ini di zaman kita. Khususnya mana Pak? Di media sosial. Kalau dulu mungkin tadi Pak, ya disebutkan bahwasanya di warung kopi ya kan, sambil ngopi ya ceritalah tuh tak mana-mana itu. Ya, oh sekarang nggak perlu kita ngopi, buka aja HP itu, nah ceritalah tuh di grup itu, apa? Baik di grup atau pada status komentar, terus panjang itu. Qila wa qala. Katanya. Lihat perkataan Imam Malik, ya, yang harus kita perhatikan perkataan beliau. Apa kata beliau? Wa huwal iktsaru min kalami wal irjaf. Itu banyak bicara dan menyebar berita yang membuat orang ketakutan. Jadi berita yang ya yang ketika disebarkan itu hanya menimbulkan ketakutan. Sampai-sampai ada orang nggak mau keluar dari rumahnya. Ya. Di antaranya apa? Ya, seperti apa manfaatnya ikhwan kita menyebarkan berita-berita kecelakaan? Apa manfaatnya? Dapat gip tadi. Nah, itu tadi. Ya.
Contoh misalnya kecelakaan apa? Pesawat ya Pak. Nah, sebar. Apalagi kecelakaan apa? Tenggelamnya kapal. Nah, besoknya lagi kecelakaan bis. Dah, besoknya lagi tabrakan motor. Sampai masalah sepeda. Apa akhirnya Pak? Takut. Kenapa takut? Sebab salah naik motor, naik motor, mobil ketabrak. Naik besok ya tabrak, naik besok. Enggak lah, bahaya sekarang kamu tabrak. Terus naik pesawat, oh jatuh nanti kita. Naik kapal, tenggelam. Itu. Maka saya bilang, apa manfaatnya? Apakah kita wartawan? Hah? Kalau wartawan lain cerita Pak. Tapi itu ketika kita bukan wartawan, apa manfaatnya? Kecuali kalau kita ingin bikin penjelasan ada korban ya Pak ya. Itu lain cerita Pak. Tapi kalau sekedar teman, oh nih Pak, tabrakan. Itu diantara maksud dari qila wa qala. Dan itu pula kita dapat konsekuan. Ya, seorang sampai mengatakan apa? Jangan kemana-mana bulan ini misalnya. Pak, sial. Di mana-mana kecelakaan. Naik bis tabrakan. Naik pesawat jatuh. Naik kapal tenggelam. Akhirnya apa? Jalan kaki ke Mekah, Pak. Nah itu. Itu. Padahal kalau kita menghitung-hitung mana yang lebih banyak, bis yang bolak-balik lintas Sumatera misalnya, lintas Jawa, yang banyak kecelakaan atau yang selamat? Banyak selamat. Hah? Kalau celaka terus bangkrut, nggak ada lagi ya Pak, bis itu Pak ya. Pesawat misalnya, mana yang banyak sampai ke tujuan atau yang jatuh? Itu juga. Kapal juga mana yang banyak yang tenggelam atau yang selamat? Itu yang kadang yang harus kita pahami Pak. Makanya kata Imam Malik ada apa? Dimaksud qila wa qal, seseorang yang membuat berita menjadi membuat orang ketakutan. Enggak boleh. Menakut-nakuti manusia itu enggak boleh. Ya. Dan ada larangan seorang ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Dan ini ya, kalau kita tarik masa lalu, masalah pemasaran yang ini tadi berkaitan dengan politik, itu ngeri kali. Ya Pak ya. Kita ditakuti dengan sesuatu yang tidak terjadi. Banyak itu. Ya. Jangan pilih fulan. Kalau fulan naik, apa katanya? Pak, coba masih ingat enggak 10 tahun yang lalu? Hah? Jangan pilih fulan, hati-hati. Kalau fulan naik, nanti dakwah ini akan dicekal. Ya, 10 tahun sudah. Alhamdulillah kajian kita masih jalan. Mana? Bahkan selesai sudah. Tak ada apa-apanya. Ini namanya tadi qila wa qal. Dan itu termasuk dibenci Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah taala. Ya. Azan. Baik, tafadhol. Azan dulu. Silakan.
Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din, khawatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi termasuk hal yang dilarang adalah ketika seorang menyampaikan suatu berita yang baru katanya sampai kepada hal yang membuat manusia menjadi ketakutan. Ya, maka ini dilarang. Bahkan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la yahilu li muslimin an yurawwi' musliman. Tidak halal bagi seorang muslim itu menakut-nakuti muslim yang lain. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, setiap berita yang kita dengar sampai kepada kita, maka yang harus kita perhatikan yang pertama, ketika kita ingin menyebarkannya
atau share-nya, apakah ada manfaat? Ya. Yang kedua, jangan sampai dengan kita menyebarkan berita tersebut menjadi kaum muslimin takut, bahkan kekuatan menjadi lemah. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, ikhwan fillah. Sebagai manusia ada yang memahami bahwasanya ya dengan menyampaikan berita ini kita siap siaga. Kalau bahasanya Pak, sedia payung sebelum hujan. Nyata apa? Payung sudah dikembangkan, hujan nggak turun. 10 tahun sudah. Ini penting. Apalagi masalah-masalah politik. Masalah politik khususnya di negeri kita ini itu sudah lama. Ya, kita belum lahir sudah ada itu masalah. Maka sepatutnya kita itu bertanya kepada orang-orang yang sudah lama hidup sebelum kita. Bukan bertanya kepada orang-orang yang sama lahir dengan kita. Paham ya? Seperti itu. Mereka sudah mengalami bagaimana keadaan di negeri ini. Dan tanyakan kepada mereka bagaimana sikap yang benar. Maka kita bertanya tentunya kepada orang yang sudah tua usianya dan yang berilmu. Maka kita akan mendapatkan jawaban yang menenangkan hati kita. Ya. Ini yang sangat disayangkan ketika kita tidak mau kembali kepada apa yang telah Nabi SAW sabdakan, al-barakatu ma'a kabiri. Keberkahan itu bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Kita lebih mendengar orang-orang yang katanya lebih mengerti politik. Ya. Karena S1, S2-nya jurusan politik. Dia nggak tahu politik itu bukan didapati dengan belajar. Ya. Ini konflik. Nah, sepatutnya kita sudah mengambil ibrah. 5 tahun itu sudah cukup sebenarnya. Tapi itu tadi. Ya. Masih jatuh pada lubang yang sama. Diulang lagi. Bahkan dulu yang kita puji-puji, sekarang kita hinakan. Sahih? Kita pernah pilih yang lain. Nanti kita tuh naik lagi yang fulan ini, terus. Begitu terus kita. Sampai kita meninggal. Dan apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Pernah berita-berita seperti naik fulan, kita akan apa? Kajian dakwah ini akan di blacklist, di stop, akan diapakan. PKI akan naik, Islam akan dibantai. Mana buktinya? Syiah akan negeri ini sama seperti misalnya di Iran misalnya. Atau seperti negeri Singapura. Mana? Ya, ketahuilah ikhwani fi din haqqatu fillah bahwa selagi ada iman maka Allah akan menjaga kita. Yakinlah dan yakinlah. Tapi kalau seandainya kita tidak ada iman, maka tunggulah kehancuran. Jika kita kembali menyelesaikan permasalahan ini kepada Al-Quran dan Sunnah, ikuti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka kita akan selamat. Pasti. Tak ada keraguan padanya. Tapi jika kita mengembalikan permasalahan ini kepada qila wa qal, sudahlah, tunggulah kehancuran. Kemudian ikhwan fillah, lihat bagaimana perjalanan para nabi dan para rasul.
Ya, antum kira permasalahan kayak yang kita katakan pemimpin kita zolim itu apa nggak ada kisah sebelumnya? Kan banyak kisahnya. Seperti apa? Kisah Nabi Musa bersama apa? Firaun. Itu contoh itu. Kisah Ibrahim dengan rajanya. Siapa? Namrud. Itu contoh. Itu dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan sejelas-jelasnya. Tinggal baca, pahami. Oh gini. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu kan dikuasai oleh tokoh Quraisy, kafir Quraisy. Mekah itu gimana sikap beliau? Kalau kita ikuti itu, insya Allah, ya, nggak ada yang kita lakukan itu. Tapi kalau kita tidak mengikuti itu, kita malah mengikuti kata para politikus, nah sudahlah, ya, terjadilah apa yang terjadi. Begitu. Sampai-sampai Ustadz kita kok dakwah terus begini, Ustadz. Ya, nggak ada pergerakan. Gerak, Ustadz. Nggak gerak, Pak ya? Gerak nih kan. Antum mau nyapa? Mau menegakkan khilafah? Mau bikin negara salafi gitu? Terus bikin partai salafi gitu? Kisos? Mau kisos tentang toharoh saja belum tamat. Wudhu aja belum betul. Bab kisos itu jauh lagi, Ikhwan. Waktu buku fikih itu jauh lagi babnya. Makanya Ikhwan Fidi wa Khawati Fillah, ya sebenarnya berita dalam Al-Qur'anul Karim Allah bukan, perhatikan Ikhwan, berita tentang kisah Nabi itu bukan sekedar berita. Di sana terdapat ibrah dan pelajaran yang harus kita ikuti. Nabi Ibrahim ketika dia bersama Namrud, apa yang beliau hadapi? Apakah disuruh kaum-kaumnya untuk menyerang Namrud? Tidak. Sabar. Musa juga demikian. Apakah disuruh Bani Israel itu menyerang Firaun? Tidak. Bersabar. Ya. Dan juga kisah para ulama kita, Ikhwan fi. Baca kisah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Itu mungkin lebih berat kalau kantum baca itu. Kisahnya itu, dia menghadapi 3 khalifah itu. Bertahun-tahun. Nggak ada disuruh kaum muslimin itu apa? Memberontak. Bahkan ada kisah yang sebenarnya apa? Antum tahu ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat, itu apa? Seluruh kaum muslimin apa? Manusia tuh mengantarkan jenazahnya. Hampir seluruh kaum muslim mengantarkan jenazahnya. Apa kata ulama? Kalau sekiranya Imam Ahmad menyuruh kaum muslim untuk merontak, apa jadi? Berhasil nggak? Tumbang itu. Udah itu. Tapi kan itu dilakukan Imam Ahmad. Dia bersabar dan Allah berikan buah dari kesabaran tersebut. Mas seperti itu jalannya. Bahkan sahabat beliau datang kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, bagaimana sikap kita ini? Jadi mereka ingin ada sikap pergerakan itu dengan raja yang zalim ini. Dan antum mikir ini permasalah BBM naik apa gitu? Rekening antum diblokir? Apalagi? Ini masalah akidah. Al-Quran dikatakan makhluk. Itu yang tahan Imam Ahmad. Ya, kalau kita mempertahankan apa? Sangat jauh sekali. Bersabar beliau, dan beliau mengatakan apa? Ketika beliau diajak untuk bahasa rasanya untuk kudeta, apa tuh beliau? Isbiru, bersabarlah kalian sampai orang-orang yang buruk beristirahat digantikan orang-orang yang, perkataan beliau ini terbukti. Ya, terbukti berganti dengan khalifah yang membela sunnah Nabi dan membela ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu cukup, pada kisah itu cukup bagi kita, ikhwan. Ragu antum
Kita dipimpin oleh presiden yang Masya Allah. Ragu kita? Hah? Nah, kalau antum ragu, tidak ragu dengan Quran. Kalau antum yakin dalam artian mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan hadis, maka kita akan dipimpin oleh pemimpin yang adil. Itu nggak mustahil. Tapi kalau selama ini kita masih seperti itu dulu, masih seperti itu aja. Si A naik dicela, si B naik dicela, ya kan? Si A dulu dipuji, si B dicela. Dah ganti si A yang puji, sekarang si C yang puji, yang si B, si A tadi dicela lagi. Gantian terus, itu terus, nggak habis-habis, ya kan? Bersabar, ya, sebagaimana sabarnya para nabi dan para rasul. Bersabar sebagai sabarnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus apa yang kita lakukan, Ustaz? Ini dah kajian, belajar. Antum kira dulu sahabat Nabi itu nggak kayak gini? Apa yang dia lakukan? Para sahabat bisa meraih kejayaan sampai mereka menguasai hampir sepertiga dunia tuh, Pak. Sampai Spanyol, Pak. Ngapain mereka, Pak? Demo mereka sama orang kafir Quraisy. Ngapain mereka? Ngapain Abu Bakar ketika dia menjadi pemimpin kaum muslimin? Ya. Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Ngapain beliau selama hidupnya zaman Nabi? Belajar. Kita ini belajar. Jadi Ustaz, bisa Ustaz? Astaga. Itu bukti, fakta. Sekarang saya tanyakan ke antum, orang yang berkoar-koar, ada hasilnya? Ada hasilnya, Ikhwan? Ada, tapi sebentar. Sahih? Ada. Terjadi dahulu, mereka mendapatkan kedudukan, akhirnya diberita lagi. Karena caranya salah. Ini yang harus kita pahami, ikhwan fiddin, ya, ada kelompok yang ingin menegakkan khilafah. Hampir 1 abad enggak tegak-tegak khilafah. Kenapa? Apa yang salah? Caranya salah. Ya, caranya salah. Ya, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, turunkan surat An-Nasr itu, Islam itu masuk, ya, idza jaa Rasulullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Beliau berdakwah sabar selama 20 berapa tahun? 23 tahun. Kajian ini berapa tahun dah? Ada 1 tahun. Sampai 1 tahun belum? Belum sampai, baru memang itu. Bang? Bukan 2 tahun ini kajian ini sini. 3 tahun. 23 kurang 3. Di Inhu ini seumum misalnya. Saya masih ingat cerita dari Ustaz sebelumnya, tahun 2015 ya. 2000-an ya dakwah. Atau sekarang apa? Ya, masih jauh di konflik. Ya. Dan itu Nabi. Ya. Dan bersamanya para sahabat. Kita bukan Nabi, antum bukan sahabat. Kajian pun ya, kita jarang belajar. Sahabat itu hampir setiap hari bersama Nabi SAW. Antum kira Abu Bakar, Umar itu bersama Nabi itu sebentar? Enggak. Orang yang senantiasa bersama Nabi itu dia, 2 orang. Ngapain mereka? Ngopi gitu sama Nabi? Belajar. Tujuannya tuh belajar. Disebutkan bahwasanya 2 sahabat ini senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah mereka
orang yang terbaik dari umat ini setelah Nabi, dan pantas menjadi Amirul Mukminin. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Begitu, Puan Fiti. Jadi kisah itu, kalau antum dari sirah, ada sirahnya? Ini ada, ini sirah tak? Iya, sama Errol ya. Itu pelajaran yang sangat besar kalau kita pelajari dengan benar. Sirah itu bukan sekedar apa? Cerita. Tapi apa? Di dalamnya ada ibrah yang harus kita ambil. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kepada hamba-hambanya ya yang beriman dan yang bertakwa. Ya, ini harus kita pahami. Konfidin fatufila rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-17. Ya, yang hadis ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya. Itu hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau ditanya, su'ila Ali, hal qassakum Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yaqussa bihi an-nasa kafatan. Ya, jadi Abu Tufail, seorang tabi'in, dia bertanya kepada Ali, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepadamu sesuatu? Itu maksudnya hadis yang tidak diberikan kepada selain engkau, itu maksudnya selain para sahabat. Maka jawaban Ali, ma khassana Rasulullah sallallahu bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Tidak ada satupun yang Nabi mengkhususkan kepada aku hadis yang tidak disampaikan kepada manusia pada umumnya, pada sahabat yang lain. Illa ma fi kirabis sayfi, kecuali apa yang ada dalam sayfinya lembarannya, yang lalu beliau pun mengeluarkannya, summa akhraja sahifah. Jadi catatan beliau dikeluarkan, di mana dalamnya ada ya tertulis sabda Nabi SAW. Apa itu? Nabi bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah. La'anallahu man saraka manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri, dan merubah ya batasan tanah. La'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdits. Allah melaknat orang-orang yang ya melakukan perbuatan bid'ah atau melindungi orang-orang yang melakukan bid'ah, membelanya. Di sini sesuai dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bab yang dijadikan oleh Imam Bukhari apa? Bab la'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang. Hadisnya ini di bagian yang ketiga. Apa maksudnya, ikhwan? Yang pertama, itu seorang itu melaknat orang tuanya secara langsung. Dan tentu ini apa? Sangat jarang sekali. Mungkin ada, ya. Tapi sangat jarang, langka sekali seorang anak melaknat orang tua. Ya, akan tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, termasuk melaknat orang tuanya adalah apa? Si A melaknat orang tua si B, lalu apa? Si B membalasnya. Maka inilah apa? Dikatakan apa? Orang tersebut telah melaknat kedua orang tua. Maka Allah laknat. Nah, ikhwan fillah, bahwasanya hadis yang mulia ini ya jelas larangan kita melaknat kedua orang tua. Dan masjid tentu apa? Termasuk dosa besar. Karena di antara ciri dosa besar apa? Ya, itu apa? Di sana terdapat apa? Ancaman penyebutan tentang apa? Kemudian perhatikan dari hadis ini faedah yang sangat bagus sekali tentang perkataan Abu Tufail kepada Ali. Apa kata dia? Apakah Nabi SAW mengkhususkan kepadamu sesuatu hadis yang Nabi SAW tidak khusus tidak sampaikan kepada sahabatnya? Apa jawaban Ali? Tidak ada.
kecuali satu ini. Maksudnya apa? Di sini beliau ingin menyampaikan seolah-olah apa? Kan disimpan. Anggapan beliau bahwasanya inilah yang mungkin dari Nabi SAW yang khususkan gitu. Akan tapi konfidin, hadis ini jelas. Sabda Nabi SAW ini umum dalam artian juga diketahui oleh sahabat yang lainnya. Ya, tentang masalah apa tadi? Zahabain, zabaha, nyembelih. Ya, ada hadis yang lain yang datang bukan dari sahabat Ali, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang ya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini konfidin bahwa ini bantahan bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai apa? Ahlul bait, itu kaum Syiah. Di antara yang didakwakan oleh Syiah itu mengatakan bahwasanya ada hadis-hadis yang Nabi SAW khususkan kepada Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib, yang tidak beliau sampaikan kepada sahabat yang lain. Maka jelas dari perkataan Ali ini ya bahwa tidak ada sama sekali. Maksudnya hadis yang khusus yang dimana hal tersebut tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Kita masalah menyembelih ini jelas hadis ada di selain masalah apa? Seorang yang kisah apa? Masuk surga karena apa? Seekor lalat. Masuk neraka karena seekor lalat. Itu hadis yang lain. Kan dari sahabat Ali. Bab tentang masalah menyembelih. Ya. Makanya di sini khonifidin bahwa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya kita katakan beliau khususnya dan umumnya Ahlul Bait itu berlepas diri daripada orang-orang Syiah. Dan Syiah itu pasti dari mereka. Maksudnya apa? Ya, jangan kita yang pahami bahwasanya Ahlul Bait itu masuk dari golongan Syiah. Kita katakan tidak ada satupun Ahlul Bait yang benar-benar Ahlul Bait, khususnya sahabat Nabi itu masuk dari kelompok Syiah. Nggak ada. Ya, sejarah itu yang harus kita pahami, Fanfidin. Maka kita harus benar-benar mencari sumber yang benar, yang sahih. Karena kisah itu seolah-olah ketika terjadinya fitnah di antara sahabat Nabi itu, seperti perang Siffin dan Jamal, Jamal ya, perang ya Siffin, itu seolah-olah ada dua kubu sahabat, ya kan, yang memahami bahwasanya misalnya Khawarij itu, kelompok Khawarij yang keluar dari Ali, ya itu ada sahabat Nabi. Maka ini kita katakan tidak ada satupun sahabat Nabi masuk dalam kelompok Khawarij. Dan itu dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang pernah saya sampaikan kisahnya pada teman sebelumnya. Ya, ribuan Khawarij itu. Ya, 6 ribuan. Apa Ibn Abbas? Tidak satupun saya melihat di antara kalian itu sahabat Nabi. Bahkan ya. Jadi ketika orang-orang yang memberontak kepada Ali itu keluar dari pemimpin Ali, dia mengangkat senjata dan mengatakan Ali itu kan Amirul Mukminin, maka tidak ada satupun di antara mereka yang bukan sahabat Nabi. Sebaliknya, kelompok yang berlebihan dengan Ali atau Ahlul Bait, tidak ada satupun yang masuk dalam kelompok mereka. Tidak ada Ahlul Bait yang ikut kelompok Syiah. Maka tahu ikhwan fiddin, antum tahu bahwasanya Ali lah yang telah membakar mereka. Sebagian mereka itu dibakar. Kenapa dibakar? Ya, orang kelompok dan kan kelompok. Ada yang sampai mengatakan, wahai Ali, anta huwa. Itu katanya. Waman kata Ali, siapa? Anta Rabb. Engkau apa? Tuhan. Disuruh sama Ali untuk bertaubat. Maka mereka tidak mau bertaubat. Dibakar sama Ali. Maka apa? Apa jadi?
ketika dibakar, kan betul. Kenapa? Karena yang mampu untuk membakar itu apa? Menyiksa dengan api apa? Allah. Alhamdulillah min zalik. Ini yang kita pahami ikhwan fillah wa fillah. Ya, kemudian yang inti dari sebab yang sebagian dari sini apa tentang masalah apa? Mengubah batas tanah. Ini yang punya tanah Pak ya. Ya, yang punya tanah 1 hektar, 2 hektar ya kan. Dia beli 1 hektar ya Pak ya. 2010. 2025 bertambah jadi 2 hektar. Ini kitanya itu. Pindah ke sana. Berarti kan filin. Allah melaknat. Apa ini? Dosa besar. Ya, jangan ke 1 hektar. Antum ubah aja 1 jengkal itu aja. Laknat. Ya. Ini hati. Ya. Masalah tanah itu ya, jangan sampai kita ya mengubah atas tanah yang kita miliki. Itu banyak jadi ya kan? Ya, antum yang minta paham ya. Ini kan ditiba-tiba tanah itu berubah ya. Bengkok kita awalnya lurus ini, tiba kok gini ya. Aneh itu kan. Berarti ada apa-apanya. Ya. Naudzubillah min zalik. Nah, kemudian yang terakhir ini masalah bid'ah. Jadi perbuatan bid'ah itu perkara yang besar. Dosa besar. Jadi berbuat bid'ah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, Allah melaknat. Ya. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah, orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan syariat dan Allah telah sempurnakan, dia malah apa? Menambahnya, menguranginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mau, maksudnya tidak akan mengatakan ini wajib, ini sunnah sampai apa? Diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita malah apa? Bukan nabi, hanya katanya wali saja sudah berani buat syari. Ingat ikhwan fillah, setinggi apapun wali antum, mau wali apa tadi? Wali siji, wali songo, ada lagi wali kutub, wali majdub, apalagi cuma wali kelas, wali santri, jangan buat syari. Ya, sesuaikan tempat kita. Kita wali apa kita? Wali kelas, ya sudah. Khusus kelas kita aja. Wali santri, sudah, santri. Ya, manakan kepada pondok misalnya, kepada sekolah misalnya. Wali kutub apa tuh? Kutub selatan. Udah, antum kuasai selatan tuh. Jangan membuat syari. Ya. Begitu. Jadi tidak ada hak bagi seorang itu membuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena agama yang telah sempurna. Ya, ini yang sangat disayangkan sekali ketika kaum muslimin ya dengan mudahnya mereka menambah syariat Allah, padahal ya jelas hadisnya, ayatnya, dan bagaimana Nabi katakan la'anallahu man awa muhditsan. Ya, Allah melaknat orang-orang yang sebenarnya melindungi orang-orang yang berbuat bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup begitu pada malam hari ini. Kemudian bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hadis yang mengatakan bahwasanya Allah melaknat dari 4 perkara. Ya, di antaranya melaknat orang tua. Ya. Dan ini sebagai nasihat bagi kita bahwa hendaklah kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, mendoakannya dan bersabar bersamanya jika ada hal-hal yang mungkin kita tidak senangi. Kita akan bahas nanti hadisnya tentang apa? Ya, bab yaburru walidai malam yakun maksiyah. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua jika tidak diperintahkan dalam perbuatan maksiat.
Ya, nah pada bahas apa tentang kisahnya Abu Hurairah bersama ibu. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.